Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, atas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali diperkenankan untuk berkumpul di studio Maksar TV untuk kembali kita melanjutkan kajian-kajian sejarah, khususnya yang berkorelasi dengan penjelasan sejarah yang kita kaji bersama pada kesempatan yang lalu. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul dengan guru kita, Abi, yang pada malam hari ini, kemarin kita sudah bahas bersama tentang riwayat singkat hidup sang proklamator, Bung Karno. Banyak sekali pelajaran penting yang bisa kita dapatkan dari penjelasan guru kita. Alhamdulillah pada malam hari ini, kita akan coba mengulas dan memperingati satu abadnya Presiden kedua kita, yaitu Pak Harto, yang mana beliau ini lahir pada tanggal 8 Juni 1921 atau bertepatan dengan bulan Syawal, tepatnya tanggal 1 Syawal. Beliau kemudian menjadi seorang presiden dimulai dari tahun 1967 dan berakhir pada tahun 1998. Dan beliau wafat di Jakarta pada tanggal 27 Januari tahun 2008. Nah baik, untuk mempersingkat waktu, kita serahkan langsung kepada guru kita untuk memberikan penjelasan sedetail mungkin agar kita bisa mengambil pelajaran penting dari sejarah hidup sang bapak pembangunan bangsa Indonesia ini. Pada Abi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama bisa hadir di studio Maksar TV. Pada malam hari ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu milad sahabat Pak Harto. Ini bagian tak terpisahkan dari rangkaian pembahasan kita mengenai tokoh-tokoh utama bangsa ini. Pada episode sebelumnya kita sudah membahas mengenai Bung Karno, tokoh proklamator kita, putra Sang Fajar, yang lahir pada tanggal 6 Juni tahun 1901. Yang pada malam hari ini kita akan bahas adalah presiden kedua yang melanjutkan kepemimpinan Bung Karno, yaitu Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto, atau yang populer dengan sebutan Pak Harto. Beliau dilahirkan di Desa Kemusuk pada Desa Kemusuk, Argomulyo, Sedayu, tapi kadang-kadang ada yang menyebut juga Godean, ya, tapi kita nggak ributkan lah mana ini, yang penting beliau lahir di Desa Kemusuk, Argomulyo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada hari Rabu tanggal 8 Juni tahun 1921 bertepatan dengan 1 Syawal tahun 1340 Hijriah. Berdasarkan kelahiran menurut Hijriah ini, beliau bisa disebut sebagai putra Idul Fitri
Jadi kalau Bung Karno putra Sang Fajar, nah Pak Harto ini putra Idul Fitri atau putra Sang Syawal. Ya, tapi ini belum umum. Abi yakin ini belum banyak yang tahu. Tapi mudah-mudahan lah. Di samping, karena kalau beliau lahir di bulan Hijriahnya 1 Syawal, keluarga besarnya tahu semua. Nah, jadi yang lahir ya jadi tokoh besar bangsa ini, yang lahir pada hari kemenangan umat Islam 1 Syawal 1340, ini lahir dari pasangan Bapak Panjang Kertosudiro dan Ibu Sukirah. Jadi bapaknya Pak Harto itu Pak Panjang, pejabat desa di mana beliau tinggal, yang itu pejabat desa artinya ngatur urusan pertanian, ya, kacaian dan macam-macam lah. Jadi kalau begitu Pak Harto ini anak desa bukan? Hah? Jadi nggak aneh kalau Pak Harto itu apal betul sama urusan peternakan. Nanti ada kaitannya. Waktu dulu kita tahu beliau punya peternakan tapos, ya, dan beliau juga nggak aneh asuk-asukan ke desa-desa itu. Jadi belusukan versi Pak Harto, ya. Nah, jadi beliau ini sudah banyak difahami oleh kita sekalian. Beliau adalah militer karir, dimulai dari keikutsertaan beliau sebagai sersan Kenil di masa revolusi, ya, sebelum Jepang itu. Jadi pada saat beliau melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Desember tahun 1947, beliau itu sudah masuk jadi tentara. Pangkatnya baru sersan Kenil. Jadi kalau Kenil itu tentara apa itu? Nah, tentara Belanda. Ya. Jadi beliau, ya, nikah yang kemudian nanti kita kenal dengan nama populer sebagai ibu negara, itu Ibu Tin, yang nama aslinya adalah Raden Ayu Siti Hartinah, putri dari Bapak KPH, ya, Sumo Haryomo, dan Ibu Raden Ayu Hatmanti Hatmohudoyo. Ini kerabat dari Puri Mangkunegaran, Solo. Ini. Nah, dari perkawinan ini lahirlah putra-putrinya yang udah nanti populer lah. Ada Mbak Tutut, ya, ada Mbak Titi, ada Bambang, ada Tommy, ada Sigit, ya, ada siapa lagi yang kecil itu, Tami atau siapa namanya. Nah, beliau ini karir militernya itu kita ambil apa namanya, kita tidak akan bahas karir militernya secara detail pada malam hari ini, tapi sekedar highlight saja bahwa beliau ini pernah mimpin jadi Wehrkreis 3 di Jogja pada waktu pangkatnya Overste. Overste itu Letnan Kolonel, sehingga populer salah satu aksi militer yang beliau lakukan yang namanya serangan umum 1 Maret. 1 Maret itu. Dan banyak lagi operasi-operasi militer yang beliau ikut terlibat di dalamnya. Salah satunya, beliau pernah memimpin atas perintah langsung dari Bung Karno, memimpin operasi Mandala. Itu tahun 62. Konon kabarnya pada saat beliau menjadi Panglima Operasi Mandala inilah putranya yang dikasih nama Hutomo Mandala Putra lahir, yang populer namanya Tommy. Ya. Jadi Mandalanya di situ, ini Operasi Mandala. Perintah langsung dari Bung Karno supaya Pak Harto membebaskan Irian Barat.
Nah, di bersama-sama ada nanti mungkin pernah dengar saudara kaitannya dengan Yos Sudarso, kaitannya lagi dengan Sudomo, itu kaitannya ke sana. Jadi operasi Mandala ini operasi pembebasan Irian Barat dan juga ada berkorelasi dengan operasi Trikora. Panglimanya adalah Pak Harto. Nah, pada waktu itu beliau sudah perwira tinggi, ya. Dari sana itu ada lagi jabatan-jabatan kemiliteran. Beliau pernah menjadi, ya, nanti benar tidaknya Allahu alam kita akan cek ya. Beliau pernah menjadi Panglima Kodam Diponegoro. Tapi yang populer pada saat beliau menjadi Panglima Kostrat. Di awal, ya, di awal tahun 60, 66, 64, 63, 65, 66 lah. Kalau tidak salah, beliau menjadi Panglima Kostrat yang pertama kalau tidak salah ini. Itu antara, pokoknya di penghujung tahun 60-an gitulah, ya. Nah, Abi ingin bicara starting point-nya dari sini. Jadi karir militer beliau bukan nggak penting. Itu ada episode lain yang kita akan bahas. Kita akan fokuskan ini bahwa dia sebagai tokoh yang melanjutkan kepemimpinan sebagai Presiden Republik Indonesia sesudah Bung Karno. Jadi kalau jangan ditanya lagi, kenapa kok karir militernya tidak disebutkan? Nah, kita batasi. Bukan apa, ini mesti sendiri bahas mengenai karir militernya Pak Harto. Ya. Jadi pada saat beliau menjadi Pangkostrat, itu terjadi sebuah peristiwa besar yang bersejarah di negeri ini, yang kita kenal dengan istilah G30S PKI, atau yang oleh Bung Karno disebut Gestok. Jadi kata Pak Harto itu gerakan 30 September, kata Bung Karno gerakan 1 Oktober. Ini pun kita tidak bahas malam ini di sini. Kenapa? Ini topik-topik bahasan yang panjang lebar, dimensinya tidak sesederhana yang kita bayangkan untuk menerangkan masalah itu. Dalam konteks ini ada korelasinya nantinya, ya, sesudah peristiwa 65 Gestapo itu akan berujung dalam konteks karir Pak Harto ini yang merubah nasib seorang jenderal karir militer masuk kepada karir ketatanegaraan. Yaitu starting point-nya adalah pada SP 11 Maret. Surat perintah 11 Maret, ya. Yang juga ini banyak diperdebatkan. Ya, SP 11 Maret ini. Tapi kalau sudah berbicara tentang korelasi Pak Harto menjadi presiden, ini salah satunya yang lewatin ini. Jadi SP 11 Maret itu berkait, ya, dengan perubahan kepemimpinan di Markas Besar TNI Angkatan Darat sesudah Jenderal Ahmad Yani dan para perwira tinggi Mabes TNI Angkatan lainnya terbunuh dalam peristiwa G30S PKI. Singkat katanya, walaupun pada waktu itu, jadi posisi Pak Harto sebagai Pangkostrat sebenarnya bisa mil open dengan sendirinya mengambil posisi sebagai Panglima Angkatan Darat. Cuma untuk sementara sebelum ada itu, jabatan Panglima Angkatan Darat untuk sementara dipegang oleh Bung Karno sebagai pemimpin besar revolusi. Ya. Di sisi lain ada informasi bahwa Bung Karno akan menunjuk Pranoto Rekso Samudro. Ya, ini satu listing dengan Pak Harto. Ya, tapi posisinya waktu itu dia bukan sederajat sebagai Panglima. Nah, sedangkan Pak Harto pada posisi sudah menjadi Panglima Komando Strategi Angkatan Darat. Nah, jadi akhirnya ini Pak Harto lah yang naik menggantikan posisi almarhum Jenderal Ahmad Yani. Maka pangkatnya pada waktu Kostrat itu beliau baru Mayor Jenderal.
bintang 2. Jadi pada waktu diangkat menjadi Panglima Angkatan Darat oleh Bung Karno, dinaikkan pangkatnya menjadi Letnan Jenderal. Jadi disebutnya Menpangat. Jadi Menteri Panglima Angkatan Darat, Letnan Jenderal Soeharto. Nah, dalam konteks ini, maka SP 11 Maret itu perintah dari Bung Karno kepada Menpangat. Maka disebutannya kepada Letjen Soeharto. Ya, jadi kaitan. Kalau kaitan dengan SP 11 Maret ini. Jadi perintah dari pemimpin besar revolusi Bung Karno kepada Menteri Panglima Angkatan Darat untuk melakukan pemulihan keamanan dan ketertiban. Nah, karena tugasnya pemulihan ketertiban keamanan ini, maka dia berkait dengan tugas pada akhirnya nanti dengan tugas Pak Harto, bukan cuma sebagai Menpangat, tapi juga sebagai Pangkop Kamtib, Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan Ketertiban. Jadi kalau Kop Kamtib bedanya apa sama Kop Kami? Kan saya Kop Kamtib, bedanya di tip. Kalau Kop Kami, iya aja ujungnya. Hah? Jadi Kop Kamtib. Nah, ini berkait dengan awal-awal karir. Ya, jadi gini, di ujung ini karir ujung militer Pak Harto dan awal karir di bidang politik. Ya. Jadi paham pada situ? Nih. Dalam kapasitas sebagai Menpangat, sebagai Pangkop Kamtib, maka oleh sidang umum MPRS, ya, singkat katanya nih ya, Pak Harto ditunjuk menjadi pejabat presiden sesudah Bung Karno menyampaikan pidato yang sangat populer yang disebut pidato Nawaksara. Ini pidato Nawaksara, itu kan sudah kita bahas kemarin. Ya. Maka singkat katanya, mulai tahun 67 lah tepatnya itu. Jadi Pak Harto nggak ujuk-ujuk jadi presiden. Jadi pejabat presiden. Nah, pada waktu itu ketua MPRS-nya adalah Bapak Jenderal Abdul Haris Nasution. Ini bekas atasannya Pak Harto ini. Pada waktu menjabat sebagai Menko Hankam Kasab. Jadi di zaman pemerintahan Bung Karno itu, karena panglima tertinggi adalah Bung Karno, maka kepala staf angkatan bersenjatanya itu Jenderal Nasution. Maka disebutnya Menteri Koordinator, ya, Menko Pertahanan Keamanan. Nah, KASAB Kepala Staf Angkatan Bersenjata. Jadi Pak Nasution itu Menteri Koordinator merangkap Kepala Staf. Tuh. Jadi di atas Kepala Staf ada Panglima tertinggi. Jadi Panglima Angkatan Bersenjatanya siapa? Bung Karno. Karena dalam konteks Presiden adalah Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata. Nah, dalam konteks perubahan keadaan ketatanegaraan kita, posisi Pak Nas bukan sebagai Menko Hankam Kasab, tapi sebagai Ketua MPRS. Karena banyak orang yang keliru. Seakan-akan Pak Harto diangkat menjadi pejabat presiden oleh Kepala Staf Angkatan Bersenjata. Ini nggak mungkin, karena di atasnya masih ada Bung Karno sebagai Panglima tertinggi. Ya, paham itu ya? Nah, program. Jadi sesudah Pak Harto ini diperintahkan oleh MPRS melanjutkan perintah yang Bung Karno berikan melalui SP 11 Maret, yaitu mengadakan tadi pemulihan, ya, ingat ya, Kop Kamtib, Operasi Pemulihan Keamanan Ketertiban. Dalam bahasa politik yang dipahami oleh Pak Harto,
pemulihan keamanan ketertiban ini itu sama maknanya harus diciptakan stabilitas nasional. National stability. Nih. Stabilitas nasional ini terdiri dari stabilitas di bidang politik, ya, termasuk hukum, pertahanan, keamanan, macam-macam ya. Kemudian juga stabilitas dalam bidang ekonomi. Jadi ada macam-macam nih yang namanya stabilitas nasional. Jadi stabilitas bidang politik, stabilitas dalam bidang hukum, stabilitas dalam bidang ketertiban masyarakat, stabilitas dalam bidang ekonomi, ya, stabilitas dalam kebudayaan. Jadi macam-macam stabilitas dibikin, maka akhirnya dikatakan kapan stabilitas ini harus dicapai. Nah, maka sesudah Pak Harto naik 6667 ya, 6667, kemudian 67 67, 68, 68, 69, ya, itu namanya masa stabilisasi nasional. Paham nih? Udah bisa membangun belum Pak Harto nih? Kenapa stabilitas nasional diperlukan? Karena menurut Pak Harto tidak mungkin kalau keadaan bangsa ini nggak stabil. Di mana-mana masih pada perang, masih pada saling, ya apa, pemerintahan belum beres segala macam itu. Kenapa timbul persoalan ini? Karena pada tanggal 12 Maret 1966, Pak Harto membubarkan PKI. Paham ini? Nah, PKI waktu dibubarkan banyak nggak orangnya? Bereaksi nggak dia? Ngaco nggak di lapangan? Yang bikin gagah tertib ini. Perang sama Ansor, perang sama perisai, kaum Syarikat Islam. Oh, di mana-mana keadaan ini ribut, masyarakat, ya, PKI mempertahankan diri, bahkan ada indikasi walaupun Aidit pada itu sudah bisa diamankan, ada penggantinya, Sudirman mau menghidupkan kembali. Tuh, paham ya? Jadi maka diperlukan sebuah operasi dalam rangka menciptakan stabilitas nasional supaya bisa dilakukan tindakan-tindakan perbaikan supaya pemerintahan bisa jalan lagi. Kalau di mana-mana, ya, yang namanya pendukung Bung Karno itu masih banyak di mana-mana. Dan Pak Harto nggak mau berspekulasi ngadepin itu. Nih, sampai akhirnya Bung Karno memutuskan membuat mahkamah militer luar biasa untuk mengadili siapapun yang terlibat dalam gerakan G30S. Dan Bung Karno mengutuk G30S ini. Dan dia mengatakan, kalau memang terbukti secara hukum PKI terlibat, itu PKI keblinger. Dan bukan cuma itu, Bung Karno mengatakan ini ada intervensi asing. Ini macam-macam. Ya. Karena tidak mungkin dalam suasana waktu itu, mana ada jenderal yang berani dengan Pak Harto, dengan Bung Karno pada waktu itu. Semuanya. Contoh tadi, kalau nggak ditandakan Bung Karno, Pak Harto nggak jadi jenderal. Tidak. Jadi makanya maksud Abi, kehormatan Bung Karno ini harus kita jaga. Nih. Nah, pada tahun 60-an dulu itu, kelupaan atau kumaha gitu. Sementara di pimpinan Angkatan Darat itu berusaha supaya tidak menimbulkan kesan di luar bahwa Bung Karno dikucilkan. Karena tetap beliau adalah panglima tertinggi sebelum MPRS mencabut mandataris Bung Karno sebagai mandataris MPRS. Paham nih? Jadi jangan sampai bahwa ada hal-hal kita berbeda pendapat soal lain. Jangan sampai ada kesan negatif seakan-akan dibuat sedemikian rupa. Nih, paham ya? Mengapa kok Pak Harto ngotot harus ada stabilitas nasional? Dan dia bingung mau ngelanjutin gimana, orang dia bukan
Dia bukan politisi kayak Bung Karno. Pak Harto bukan ahli pidato. Dan di dunia internasional belum dikenal. Paham ini? Dan Pak Harto tahu persis itu. Bahkan, ini perlu diketahui, ini banyak orang nggak tahu di luar. Jadi pada waktu tanggal 11 September, Bung Karno meninggalkan istana Jakarta menuju ke Bogor. Itu 3 perwira tinggi, ada 2 itu masuk anggota kabinet, itu Jenderal Yusuf sama Basuki Rahmat. Ditambah Amir Mahmud sebagai Pangdam Jaya, itu minta izin kepada Pak Harto untuk nyusul. Ya, ini karena itu Pak Harto lagi sakit itu. Itu untuk menunjukkan bahwa TNI Angkatan Darat tetap ada di belakang Bung Karno. Jadi kepada 3 jenderal ini Pak Harto tuh bilang, sampaikan salam hormat kepada ini karena sakit. Yang kedua, Pak Harto siap perintah. Apapun perintah Bung Karno akan dijalankan. Itu disampaikan oleh 3 jenderal itu. Nih, kata Bung Karno apa? Gue tahu itu Harto memang kayak gitu. Dia siap ini walaupun dia sakit itu. Karena tidak ada pengalaman Pak Harto berkhianat. Bahkan di kalangan perwira tinggi ada kesan bahwa Pak Harto itu jenderal kesayangannya Bung Karno. Kalau bukan itu, mana ujuk-ujuk dia dijadikan Pangkostrat. Amin. Tuh, jadi artinya ada pesan Pak Harto kepada para jenderal tadi itu, Jenderal Yusuf, Jenderal Basuki Rahmat dan Amir Mahmud, sampaikan kepada Bung Karno bahwa Pak Harto siap menyelesaikan, menertibkan, mengatasi masalah kalau diperintah oleh Presiden. Tuh, paham ya? Nah, dari inilah kemudian keluar yang namanya SP 11 Maret. Jadi salah kalau dibilang dari sini Pak Harto udah bikin konsep surat. Paham nggak? Karena tidak mungkin Pak Harto berani dengan Bung Karno. Paham nih? Karena selisih umurnya Bung Karno ke Pak Harto 20 tahun. Dan Pak Harto hormat betul. Nih, ya. Nah, jadi stabilitas nasional ini adalah bagian tak terpisahkan bagaimana cara Pak Harto menerjemahkan perintah dari Bung Karno yang ada di dalam SP 11 Maret. Paham nih? Nah, ini dilakukan karena bagi pandangan Pak Harto, ini nggak bisa main jawab asal jawab saja. Karena ada 3 tuntutan pendemo. Kesatuan Aksi Mahasiswa, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, ya, yang sedang turun, yang disebut Angkatan 66 itu. Jadi tuntutan ada 3 itu. Ya, yang pertama bubarkan PKI. Yang kedua bubarkan atau reshuffle, retooling atau bahasa Bung Karno-nya, Kabinet Dwi Kora, Kabinet 100 Menteri, dan yang ketiga turunkan harga. Kalau sudah bicara turunkan harga berarti harus membuat ya perekonomian Indonesia menjadi baik. Paham nih? Nih. PKI udah dibubarkan secara formal. Tapi PKI-nya belum nerima. Kabinet udah dibubarkan, bukan dibubarkan, dimonitor. Karena kewenangan bubarkan kabinet ada di tangan Presiden. Nih, di antara 3 ini, nah yang paling berat harus dikerjakan. Jadi oleh pengemban SP 11 Maret adalah menciptakan kegiatan-kegiatan yang bisa membuat harga turun. Karena tuntutan Angkatan 66 turunkan harga. Kan kalau cara teori ekonomi, kalau harga mesti diturunkan, mau diturunkan atau harga bisa turun, ya, ini barangnya banyak, ya, kalau orang Sunda bilang tuh daka balarea, daharan loba kabeli ku rakyat. Jadi duit mesti ada, paham tidak? Nah,
Ini pertanyaannya, ini Arcicis di mana? Orang keadaan kacau balau begitu. Mau nganjuk ke mana? Tuh, jadi untuk sementara bikinlah dulu suasana stabil sehingga mulai yang buka warung mulai ngewarung lagi. Ya. Nah, pada waktu itu sesudah G30S itu sampai beberapa tahun diberlakukan jam malam. Orang keluar malam ditewak di jalanan. Maksudnya apa? Supaya tadi tingkat ketertiban masyarakat mulai normal. Yang mau berontak mulai dinormalkan, dan macam-macam. Nah, dalam kaitan stabilitas nasional ini juga, pada waktu Pak Harto sudah menjadi pejabat presiden, nah dia bikin kabinet, tuh, presidium kabinet Ampera namanya. Amanat penderitaan. Nah, ini pun dikonsultasikan ke Bung Karno. Nah, persoalan menjadi lain sesudah ada sidang umum MPRS. Jadi Pak Harto, ini ada Bung Karno, ini. Nah di sini ada MPRS. MPRS melucuti kedudukan Bung Karno sebagai mandataris. Nah ini yang mesti, nah kalau mau diperkarakan ini gitu loh, ya, paham nih? Nah itu yang membuat keadaan nasional tidak stabil sehingga perlu dibikin program stabilisasi nasional supaya bisa mulai melakukan kegiatan-kegiatan ya yang mengarah kepada pemenuhan tuntutan khususnya angkatan 66 dan bangsa dan rakyat Indonesia pada umumnya. Nah ini satu ini. Nah kemudian dalam proses berikutnya kita nggak tahu persis lah mekanisme yang sesungguhnya terjadi. Tapi yang jelas MPRS terus memutuskan mengangkat Pak Harto menjadi pejabat presiden, ya, dengan aneka macam tugas. Tuh, jadi awalnya Pak Harto jadi presiden, jadi pejabat dulu. Jadi kagak ujuk-ujuk jadi presiden. Nah, kalau ada presiden yang jadi ada pejabat presiden, maka presiden yang benarnya ini masih dianggap ya, jadi semacam berhalangan, belum diberhentikan. Pejabatnya berperan. Nih. Nah, tapi kemudian yang terjadi, pejabat presiden menggantikan presiden. Paham ini? Siapa yang bikin nyuruh dia menggantikan? Nah, itu MPRS. Maka nanti ada perintah untuk melaksanakan pemilihan umum dan lain sebagainya, sehingga MPRS itu akan berubah menjadi MPR. Ya, nih sampai di situ tuh ya. Nah, kemudian kita tidak bahas lebih jauh, soalnya judulnya lain. Nah, kita singkat katanya, kemudian Pak Harto jadi presiden begitu. Ya. Kan kalau dia nggak bisa dibandingkan Pak Harto dengan Bung Karno, jauhan senioritasnya apa segala macam itu. Nah makanya tekanan Pak Harto itu bukan dia ingin bersaing dengan Bung Karno, tidak. Jadi dia akan melanjutkan apa yang sudah Bung Karno buat dari sisi politik, diplomasi, dan dia nggak bisa lah menggantikan ujuk-ujuk Bung Karno menjadi pemimpin dunia ketiga. Karena waktu dia gantikan, Bung Karno itu presiden dunia ketiga. Bukan Indonesia aja yang dibawa dia. Dia pahlawan revolusi Islam. Kebayang tuh. Amerika segan segala macam ini. Nih, paham ya? Jadi salah kalau dikatakan Pak Harto ujuk-ujuk menggantikan ini. Artinya kapasitasnya itu loh, Mas Abi. Dia juga bingung dia jadi presiden. Orang tentara ujuk-ujuk jadi presiden. Nah ini. Tapi karena ini bagi orang beriman, karena mungkin takdir sudah seperti itu, bisa kagak bisa. Ada satu yang menarik. Baik Bung Karno maupun Pak Harto,
Jadi Bung Karno dilantik jadi presiden itu umur 44 tahun. Pak Harto beda tipis, umur 45 tahun. Jadi dua tokoh ini sama-sama presiden umur 40-an. Ngerti nggak? Paham Bung Soebi? Jadi ada kesamaan yang kita nggak tahu lah. Ya. Dan gayanya pun begitu. Nih. Jadi makanya Abi mengatakan bahwa Bung Karno itu menjadi presiden tak tertandingi untuk periode kemerdekaan. Nggak ada yang bisa menandingi beliau. Atau periode proklamasi. Dan itu 45, anggaplah sampai 6667. Jadi jangan dibanding-bandingkan. Nah, Pak Harto start, periodenya udah ganti. Jadi bukan periode proklamasi lagi. Ngerti ya? Anggaplah kita kasih nama Pak Harto ini periode pembangunan. Atau periode pengisian kemerdekaan. Nah, ini kalian kelihatan garisnya. Tapi sama-sama ini presiden, pada waktu dia dapat amanah dari bangsa Indonesia, umurnya belum sampai 50. Baru 40, 45. Masih muda itu? Nah, ke depan maksud Abi, kalau undang-undang boleh mah, di bawah 40 mesti presiden. Kayak Muammar Gaddafi. Gaddafi di bawah 40 tahun jadi presiden. Ya? Kalau ngeliat tuh Mama Ageng Tirta Yasa umur berapa tahun tuh? 20, lebih muda lagi. Ya? Oke, Abi terusin ya. Ini kecepatan gak Abi ngomong? Enggak ya? Nah, jadi Pak Harto akhirnya berundinglah macam-macam sesuai dengan perintah MPRS. Maka Pak Harto ditugaskan menyusun GBHN, garis-garis besar haluan negara, untuk bisa melaksanakan. Ya, jadi sekarang udah gini. Ini si presiden yang baru ditugaskan. Nah, tugasnya apa yang mesti dikerjakan ada dalam GBHN. Garis-garis besar haluan negara. Ya. Nah, di dalam GBHN itu apa yang mau dikerjakan oleh presiden? Nah, ditulis. Walaupun rancangan GBHN-nya presiden yang bikinin. Ini, ya Pak Harto kumpulkanlah semua tenaga-tenaga ahli itu supaya ada masukan ke MPRS ya. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Dasar, maka MPR punya kewenangan menetapkan GBHN. Ya. Kemudian apa? Menetapkan memilih presiden. Paham nih? Nah, dikembalikan ke situ. Jadi mulai distrukturkan. Nah, ini yang dikatakan buah daripada stabilisasi dalam bidang politik. Ekonomi udah jalan belum itu? Belum. Mana bisa ujuk-ujuk ngebangun hari politik masih kacau. Jadi Kamtib Mas ya dianggap sudah kondusif. Nih. Jadi maka dibikinlah dalam GBHN itu ada repelita rencana pembangunan 5 tahun. Maka ada repelita 1 dimulai 6970, 6 tahun anggaran tuh, tahun anggaran 6970, kemudian 7374. Berarti repelita 1 tuh. Nah, mulai dibikin macam-macam. Nah, untuk kepentingan itu aneka macam tenaga. Maka banyaklah Pak Harto menggunakan para pemikir ekonomi yang ada di luar. Disuruh pulang. Termasuk bapaknya Prabowo, Pak Sumitro Joyo Hadikusumo. Itu yang di Belanda, panggil pulang. Nah, karena apa? Pak Harto tahu kalau urusan ekonomi, mesti dia yang diajak ngomong. Pak Harto taunya perang. Paham nggak?
Nah, diundanglah. Maka disebutnya bapaknya Pak Prabowo itu disebutnya begawan ekonomi Indonesia. Sumitro Joyo Hadikusumo. Beliau pulang. Diskusi di sini macam-macam. Ya, informasi dari Pak Mito dan lain-lain. Karena juga ada mantunya Pak Mito kalau nggak salah, itu Sudrajat Ciwandono. Itu pernah di Belanda, di Eropa, dan di Amerika. Dia bilang banyak ekonom kita juga di Amerika. Ya, yang akhirnya populer yang di Berkeley itu. Ada Ali Wardana, ada Sumarlin, ada Subroto gitu, ada Emil Salim. Nah, diundang pulang semua. Pak Wijoyaniti Sastro tuh. Nah, ini yang diajak berunding sama Pak Harto. Ini perekonomian mau diapain? Paham ini? Maka timbullah isu waktu itu bahwa ini seakan-akan pembangunan didesain menurut gaya Amerika. Ya karena yang nyusunnya ini ekonom-ekonom Indonesia yang sekolah di luar yang kagak berani pulang waktu Bung Karno berkuasa. Karena dianggap antek-antek Kolim. Karena kan Bung Karno sangat anti kolonialis. Modal besar nggak boleh Bung Karno. Bukan Bung Karno, rakyatnya dipikirin. Paham ini? Nah kata Pak Harto, ini gimana nih rakyat juga gue lagi pikirin. Ini ngasih makannya kumaha. Paham ya? Kan kalau kata Bung Karno, seratain. Kalau kagak makan, kagak makan semua. Nah itu kata Bung Karno. Nih, paham nih? Pak Harto awalnya berpikirnya mau begitu juga. Cuma karena nggak pengalaman. Ya, yang penting harus ada bahan makanannya. Paham ini? Jadi kalau bicara soal nasionalisme ekonomi, nggak ada ngalahin Bung Karno. Bung Karno tetap ngotot berdikari. Berdiri di atas kaki sendiri. Jadi self-standing. Nah, paham ya? Nah, mulailah ini. Nah, orde yang pemerintahan Pak Harto ini, orang kasih namanya orde baru, dan Bung Karno dikasih nama orde lama. Jadi orde lama itu adalah orde proklamasi maksudnya itu. Ya kalau nggak ada orde lama, nggak ada orde baru. Nih, jadi orde baru masuk, urusan undang-undang dasar udah selesai. Dasar negara udah selesai. Keanggotaan di ini, terdaftarnya kita DPB udah selesai. Jadi kondisi itu, ya, udah nggak jadi beban buat Pak Harto. Udah mulai negara tetangga, kita udah punya duta besar di mana-mana gitu. Ngerti nggak? Nah ini yang sebenarnya warisan Bung Karno untuk Pak Harto. Nah ini jarang disebut. Jadi kalau dia nggak memanfaatkan warisannya Bung Karno, dari tanda petik ya, bukan nanti kalau gue bilang warisan orang anggap Bung Karno punya banda di mana-mana. Jadi keadaan Indonesia yang utuh sudah menjadi NKRI, itulah yang menjadi modal dasar yang diserahkan oleh Bung Karno kepada Pak Harto. Bisa dinilai nggak itu? Gimana nilainya? Dan yang paling besar Bung Karno berikan adalah kemerdekaan. Kita punya harga diri. Di mana-mana orang segan sama kita. Nah ini didaya gunakan oleh Pak Harto. Caranya apa? Dari waktu di penghujung pemerintahan Bung Karno, kita keluar dari PBB, Bung Karno balikin lagi. Pak Harto daftar lagi. Kalau tidak salah ingat tuh September tahun 66. Kita daftar ulang, daftar lagi jadi anggota PBB. Nih, karena di penghujung 65 kalau tidak salah, Bung Karno sudah nggak terlalu marah sama Malaysia. Udah mau berunding. Kalau tidak salah, perundingan antara Bung Karno dengan Tengku Abdurrahman yang dimusuhin pas dia ulang tahun. 6 Juni 1965. Itu makanya Bung Karno bilang, itu hadiah ulang tahun gue. Walaupun waktu itu rakyat Indonesia di mana-mana ingin bikin pesta besar-besaran buat ulang tahunnya Bung Karno. Bung Karno bilang, semuanya gue terima, cuma satu. Pada tanggal itu gue nggak ada di sini. Karena gue mau berunding sama Tengku Abdurrahman. Musuh kita atau Dwi Kora. Nah, gue mau berunding. Itu hadiah ulang tahun buat bangsa Indonesia. Hebat kan Bung Karno? Nah,
kehebatan beliau itulah yang kemudian dipahami oleh Pak Harto. Pak Harto kan mikir gimana gue nerusin. Ya, pengaruh Bung Karno di PBB, pengaruh Bung Karno di Asia Afrika. Nah itu bang, yang mau bikin Pak Harto itu banyak diem. Nah, akhirnya banyak memerlukan orang. Paham ya? Nah, di bidang ekonomi, maka Pak Harto banyak konsultasi dengan Pak Sumitro Joyo Adikusumo. Maka beliau dikatakan begawan ekonomi. Nah, maka dalam 69, 70, 73, 74, Pelita 1, nah mulai. Nah, di dalam tahun itu, ya pemikir-pemikir dari Amerika ini, kita nggak menilai bagus kagaknya. Tapi para ekonom kita yang sekolah di sana, maka disebut itu ada mafia Berkeley gitu. Di University of Berkeley. Itu ada Harvard Business School. Ya, itu yang menjadi penasihatnya Bapak Penas, ya. Dia bilang, kita ada satu Profesor Doktor Insinyur Muhammad Sadli. Waktu itu dijadikan Menteri Pertambangan dia sama Pak Harto. Ya. Kita bikin dah undang-undang buat tanda modal, Bang. Kalau tidak salah, ada undang-undang nomor 1 tahun 66 kalau nggak salah gitu. Atau terbalik nanti bisa dicek lagi. Itu ada undang-undang mengenai penanaman modal dalam negeri. Undang-undang PMDN. Terus ada lagi undang-undang kalau nggak salah ini. Nomor 6 tahun 67. Itu mengenai PMA. Penanaman modal asing. Nah, dengan undang-undang inilah nih, tim ekonomi Orde Baru, ya, ada beberapa orang yang dari orang lama dimintain Pak Harto. Misalnya Pak Pranseda, itu pernah jadi Menteri Keuangan. Pak, ini kira-kira gimana nih dari pemerintahan Bung Karno dulu? Karena walau bagaimanapun, Pak Harto belum pede jadi presiden, Bang. Gimana gue harus hidup melanjutkan kebesaran nama Bung Karno itu? Ngerti nggak, Bang? Ya. Maka Pak Harto konsentrasi. Jadi karena pendulunya sudah selesaikan urusan politik, diplomasi, gue akan fokus dalam bidang ekonomi. Nih, jadi kalau sekarang ada orang suka ribut kerja atau apa namanya? Kabinet tuh. Nah, kalau Pak Harto tuh, pembangunan nih. Ya, maka kalau tidak salah, Bung Karno kemudian, Pak Harto kemudian menggunakan nama kabinet itu kabinet pembangunan. Nih, nah gue teringat ini nih. Mungkin nanti kita kirimin Fatihah penutupnya. Salah seorang menteri luar negerinya Pak Harto meninggal tadi siang. Profesor Dr. Mukhtar Kusuma Atmaja. Ya, ntar kita kirimin Fatihah di ujung ya. Itu menteri luar negeri selama 10 tahun. Dari tahun 78 sampai 88. Nih, ulang ya. Jadi 69, 70, 73, 74 itu Pelita 1. Nah, Pak Harto kasih tahapan tuh Bang, nih Pelita 1 bikin apa dulu. Nah, dengan undang-undang tadi, banyaklah pengusaha pemodal duit datang dari mana? Ini modal swasta itu. Kan ada government investment, jadi investasi yang dilakukan oleh pemerintah. Ada yang private investment, investasi oleh swasta. Nah itu ya. Nah itu dimungkinkan orang pada mau datang karena dianggap Indonesia sudah stabil. Ya, jadi nah di sisi lain ya muncul kegiatan lain. Nih. Jadi negara-negara di ASEAN kata Parto, kita mesti bikinkan organisasi. Maka muncullah organisasi ASEAN. Ya. Itu ada Malik yang berperan. Waktu itu jadi tokoh menteri luar negeri, mantan duta besar Moskow, yang akhirnya jadi wakil presiden nantinya. Nih, nah kemudian antik lagi Bang,
ini semua orang, baik militer non militer, ditugaskan keluar. Pertanyaannya gini, kita mau ngebangun, modalnya nggak ada. Nah, kudu nganjuk. Nih, nah Pak Harto bilang, yang dijagain Pak Harto apa? Yang punya duit ini, itu masih semi perang dingin itu, antara negara-negara komunis dengan negara barat. Maka kita minjemnya kemana? Ke negara barat. Ini kalau kagak lu kasih pinjaman gue bikin komunis Indonesia nih. Nih, paham nih? Ini gue udah bubarin komunis. Nih. Maka muncullah ada negara-negara, ada dua istilahnya. Kalau bilateral, satu negara dengan negara lain, misalnya Indonesia dengan Jepang, Indonesia dengan Inggris, Indonesia dengan Amerika. Nah, itu namanya bilateral. Kalau multilateral, dengan organisasi keuangan, misalnya kita dengan IMF, ya kita dengan Bank Dunia, paham tuh? Dengan negara gabungan, kita dengan ASEAN. Nih. Kata Pak Harto, bikin itu, kumpulin negara, suruh minjamin ke Indonesia. Maka muncullah IGGI, Intergovernment Group for Indonesia. Kumpulan negara, nu kudu wajib ngajukan ke Indonesia. Tuh. Nah, di sini mulai kelihatan ternyata Pak Harto mulai bisa juga ngikuti Bung Karno, Bang. Udah mulai bisa mendikte, karena yang dia exploit, yang dia manfaatkan itu nama besar Bung Karno. Ngerti nggak? Nah, terbentuklah negara-negara IGGI yang mengumpulkan duit di mana-mana, di Kanada, di Jepang, segala macam, paranti dipinjamkan ke Indonesia. Berdasarkan itulah kita bisa membangun pemerintah nih. Swasta ngebangun. Nah, paham ya? Nih. Nah, kemudian, ini antik lagi. Tahun 74, baru ngomong awali Pelita 2, demo besar-besaran. Itu dipimpin Hariman CS. Jadi dianggap sudah ada gejala bahaya penanaman modal asing. Kebayang tuh, baru umur 8 tahun, pemerintahan baru. Jadi tanggal 15 Januari puncaknya besar-besaran demo. Mobil Jepang habis dibakarin di Jakarta tuh. Itu namanya peristiwa Malari. Itu gerakan anti penanaman modal asing. Pada waktu itu ada rencana Perdana Menteri Jepang mau ke sini. Mr. Tanaka namanya. Waktu itu Bang Damjaya Mantik yang pegang tuh. Gue mana-mana. Kop kamtipnya Mitro kalau nggak salah itu. Mitro gendut tuh. Ya. Jenderal Mitro. Wah, kacau balau. Kata Pak Harto ini ada apa ini? Jadi IGGI jalan terus, ujung-ujungnya IGGI itu ngirim dari waktu pimpinan IGGI-nya itu Menteri Kerjasama Kemakmuran atau Menteri Kerjasama Kemakmuran Belanda kalau tidak salah. Prong namanya. Kontrol kemari, Bang. Banyak komen macam-macam. Kata Pak Harto, udahlah, bubarin aja IGGI. Paham nih? Walaupun tidak seperti itu. Bubar ceritanya IGGI. Maka terbit lagi CGI namanya. Tuh. Jadi Cooperation Group for Indonesia. Tuh. Itu namanya kemudian populer dengan istilah Paris Club. Jadi serombongan orang-orang yang masih mau negara-negara yang mau ngasih pinjam ke Indonesia. Jadi kok itu daya tarik Indonesia besar tidak? Nah, itu gara-gara tadi. Bu, ini negara yang bekas komunis, gue udah bikin jadi non-komunis gitu Pak Harto. Komunis gue udah bubarin. Lo investasi silakan ke dia. Ah, gitu. Paham tidak? Jadi kalau gitu pembubaran komunis ini, ya, bisa jadi jadi jaminan buat Pak Harto. Tapi yang masuk akhirnya sebagian besar investor dari negara-negara kapitalis. Nah, masuknya ke sini itu namanya Foreign Direct Investment, FDI. Macam-macam lah perusahaan besar masuk ke sini. Toyota masuk investasi di sini. Nah, kacau balaunya yang paling banyak masuk itu perusahaan tekstil juga banyak masuk. Akibatnya apa?
perusahaan tekstil dalam negeri mati. Paham nih? FDI itu. Jadi foreign direct. Jadi langsung para pengusaha besar langsung tanam modal di sini. Nah, itu persoalan baru. Kata Pak Harto, ini gue nggak duga muncul begini. Tuh ya. Paham tidak ini? Nih. Maka kata Pak Harto, kalau begitu gimana caranya? Pertanian kita galakkan. Pabrik pupuk dibangun di mana-mana. Sehingga berhasil Pak Harto swasembada pangan. Nah. Bahkan dia bilang, kita bisa ekspor beras. Dapat penghargaan Bang dari FAO. Jadi Foods and Agriculture Organization bahwa Indonesia mampu swasembada pangan. Paham ya? Jadi swasembada pangan. Nih, kemudian di ASEAN diseganin sehingga orang mengatakan bahwa Indonesia sekarang adalah macan Asia. Tuh, the tigers of Asia. Ya, ASEAN countries. Nah, itu jadi pokoknya ASEAN di belakangnya Pak Harto udah. Singapura itu ya. Wah macam-macam pinjam duitnya. Ada berani. Nih, wajib hukumnya orang-orang ASEAN beli barang Indonesia. Korea apa segala macam. Tuh, jadi Indonesia menjadi tigers itu di situ nggak ada dragon, nggak berani. Karena ada macannya. Tuh, jadi Pak Harto macan Asia. Nih. Ya, jadi swasembada pangan, jadi kita kelebihan. Jadi nggak import beras, waktu ekspor. Nih, itu Pak Harto itu. Ya. Pertanyaannya kemudian, ini private investment pengusaha siapa? Ternyata dihitung-hitung itu pengusaha Cina banyak kan. Ada Lim Sulyong, ya. Yang pada itu Eka Cipta. Nih. Ini lucu nih Pak Harto ini. Ini pengusaha-pengusaha ini kan yang pada maju, pengusaha nasional juga dilibatkan. Nah dia bikin Kadin terus. Kamar Dagang Industri. Tapi nggak pernah bisa Cina jadi ketua umum. Tapi muncullah pabrik semen, pabrik apa itu, pengusaha konglomerat Cina. Nah Cina bilang, kalau kayak begini kebudayaan gue boleh. Enggak, kata Pak Harto. Lu jadi ini boleh, tapi tidak boleh ngabisin yang pribumi punya. Ekonomi lu boleh lu ikut bikin bisnis di sini. Tapi kebudayaan lu nggak boleh. Jadi tetap aja hari Imlek kagak ada Bang. Dilarang Pak Harto. Barongsai dilarang. Paham tuh? Jadi nggak ada tuh gongsi pacai zaman Pak Harto nggak ada. Pokoknya kagak boleh tuh bangsa yang apa namanya berbau kebudayaan Cina. Antiknya nih. Hari Cinanya sebagai pengusaha dilibatkan, hari budayanya sama nggak dengan Bung Karno ngusir Cina? Jadi sama ini, pelebat Cina sikapnya sama. Nih, ya, nih, sampai di sini paham ya? Nih, bukan cuma itu kata Pak Harto. Ya, ini Indonesia ini udah mulai nih pelita 1 jadi 73, 74. Mulai 78, 79 Bang. Sudah mulai. Nah timbul masalah nih Bang. Karena pabrik tekstil, bukan main tuh, garment tekstil segala macam itu modern Bang. Banyak perusahaan batik tradisional mati. Paham nih? Nah ini salah satu resikonya nih. Sehingga banyak orang itu tadi. Orang jadi GKB, jadi gabungan koperasi Batako akhirnya. Yang perusahaan batik. Jadi berubah. Yang tadinya bekas juragan batik jadi juragan losmen akhirnya itu. Nah ini resiko dari kebijakan ekonomi. Maka waktu itu ada kritik bahwa pembangunan ekonomi Orde Baru itu menggunakan pendekatan ya, yang dikatakan trickle down effect. Jadi teori tetesan, jadi teori ekonomi pertumbuhan ekonomi tinggi. Ngerti nih? Jadi investasi besar-besaran. Apa saja ada, mobil bikin sendiri akhirnya kan. Hati-hati di Indonesia maksudnya. Yang tadinya import, aneka macam pakaian tuh, bahan aneh-aneh ada. Yang tadi cuma batik unggul, jarik unggul, sekarang turun aneka macam jenis ada. Nih. Nah,
Itu yang namanya orang mengatakan ini para ekonom dari Amerika menggunakan teori yang sekarang itu disebut rate of economic growth. Jadi teori ekonomi tinggi dikritik oleh kelompok-kelompok yang pro-sosialis. Nah, jadi akhirnya Pak Harto bikin apa? Kalau begitu caranya kita bikin imbangan. Yang tinggi jalan tinggi, pemerataan kita bikin. Jadi ada 8 jalur pemerataan waktu itu. Kata Pak Harto boleh pemerataan yang 8. Dengan kekuasaan gue nggak ratain. Ya pemerataan ekonomi, pemerataan itu diperatain. Ya. Ada satu yang nggak diratain Pak Harto. Kekuasaan. Nah, di pertengahan ini pelita 2, pelita 3, gaya Pak Harto udah mulai sama dengan Bung Karno. Di luar sudah artinya gini. Dia tokoh ASEAN. Nah, sehingga muncullah kemudian gagasannya yang paling nyentrik ini gagasan ini. Kita bikin aja kalau gitu bank syariah. Kebayang tuh. Yang tadinya ini kapitalis lebih kuat, ujuk-ujuk di tahun 90-an Pak Harto punya gagasan bikin bank syariah. Belum pernah ada sebelumnya bank syariah. Tuh. Dikumpulkanlah orang, ya, bulan November atau bulan apa, habis lupa itu, di Istana Bogor. Kita bikin bank syariah, bank anti riba, dia bilang. Nah, beliau kasih nama Bank Muamalat atas inisiatif Majelis Ulama. Jadi kalau gitu, penggagas bank syariah siapa? Pak Harto. Jadi kalau sekarang orang bicara-bicara bank syariah, dia mesti ingat bang, tahun 90 itu. Ya, jadi bank muamalat, dan bersamaan dengan itu, Pak Harto bilang ini pemerataan kita teruskan. Nah, muncullah teori bahwa pembangunan di pedesaan harus ini lanjutan dari program-program pelita 1, pelita 2 mengenai dibangunnya KUD-KUD itu. Koperasi unit desa dibangun, SD Inpres dibangun, pasar Inpres dibangun gitu loh. Ada lagi Bimas Inmas, tenaga penyuluh pertanian. Pokoknya desa rame. Ya? Paham ya? Nah, ini berkorelasi swasembada pangan dengan gerakan itu. Tapi ternyata dalam pelaksanaannya, karena duit banyak, orang desa banyak bang, belanjanya ke kota. Ya tetap aja duit yang orang desa ini ngalir ke kota lagi gitu. Paham tidak? Jadi ada capital flight dari desa, akibatnya duit tumpuk di mana? Di kota. Pembangunannya di pedesaan. Paham nggak? Nah yang dimaksud Pak Harto jangan begitu, jangan belanja. Nih, di sini mau ada kombinasi. Maka Pak Harto mulai ngangkat menteri urusan produksi dalam negeri. Ginanjar itu. Maksudnya lu jangan pakai buatan, buatan sini aja. Jadi Pak Harto mengadopsi teori berdikarinya Pak Bung Karno. Maka muncul teori pemerataan. Pembangunan desa, pembangunan bank muamalat gitu. Nah, kata Pak Harto, kalau gitu nih masjid mesti dibangun. Pertanyaannya duitnya dari mana bang? Kata Pak Harto, dia bikin Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Jadi setiap muslim wajib nyumbang. PNS tuh. Tahu bang? Jadi Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila ini ya ada kalau Pak Harto yang nyuruh. Siapa yang berani nolak? Akhirnya kalau tidak salah itu ribuan masjid dibangun. Paham tuh? Jadi ada bank syariah, maksud teorinya nih. Dari sini nih sumbernya. Paham nggak? Karena masjid itu udah banyak dibangun. Ada logonya pokoknya ada Allah dikasih kotak 5 aja. Itu tuh Amal Bakti Muslim Pancasila. Asal orang siapin aja tanahnya. Dibangun sama dia. Oh di mana-mana berdiri bang. Jadi kalau buat ditanya presiden mana yang paling banyak bikin masjid ya Pak Harto. Kan kalau Bung Karno dulu, nih ini samanya apa? Bung Karno juga bikin masjid.
gagasan itu Istiqlal gagasan Bung Karno. Yang nyelesaikan Pak Harto. Nanti Bang. Jadi di mana dia tubrukannya nggak ada. Paham nih? Mewah bilang. Ya. Berdirilah kemudian Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Nih. Ya. Di mana-mana apa namanya? Nyaris orang tinggal bikinnya proposal. Nah, terus juga buat orang-orang susah, dia bikin lagi Bang, Yayasan Super Semar, beasiswa. Jadi kagak sedikit politisi sekarang itu diongkosin oleh beasiswa Super Semar. Mereka kata, lu, gue ngongkosin lu sekolah, lu ngelawan gue. Ya di IPB, di Gajah Mada, Yayasan Super Semar namanya. Yayasan Super Semar tuh buat itu Bang. Itu dibikin lagi macam-macam. Atau bikin lagi taman mini, bikin lagi yayasan. Jadi banyak yayasan dibikin zaman Pak Harto. Nih. Jadi ngebangun, dia bangun masjid banyak. Kalau orang tanya apa ya? Dia nggak pakai APBN itu. Orang udunan orang. Nih. Paham ya? Nah sekarang maksud Abi, nggak usah jauh-jauh ke kampung kalau ada masjid bintang begini nih. 5 di tengahnya Allah, nggak pakai bintang bulan. Nah itu Masjid Amal Bakti Muslim Pancasila. Jadi kalau lihat itu lu ingat Pak Harto. Ke kampung-kampung ke gunung-gunung dia bangun. Ya, nah terus lagi dia bilang Bang, supaya ke air bisa cukup teratur, irigasi dibikin. Waduk-waduk dibikin di mana. Jadi makanya Pak Harto nggak banyak bikin jalan tol. Ya terbatas. Kebanyakan irigasi dia bangun daripada bikin nih ya nanti ya. Nah karena di mana-mana itu ngebangun kerjanya itu, ada satu hal yang menolong itu dalam periode Pak Harto memimpin di awal-awal Pelita 1, Pelita 2, Pelita 3 ini, Indonesia minyaknya naik Bang. Ya produksi investor asing yang join sama kita, production sharing namanya dengan Pertamina naik. Itu kan makanya kita ikut jadi anggota OPEC awalnya. Jadi Organization for Petroleum Export Countries. Jadi organisasi negara-negara pengekspor minyak. Bukan cuma sekedar ngikut, awalnya ikut Bang. Sekjennya kita pegang akhirnya. Yang pertama bekas Menteri Pertambangan, Profesor Subroto. Terus diganti sama Ginanjar. Kartasasmita jadi sekjen OPEC. Kebayang nih duit petrodolar banyak masuk Indonesia. No, macam-macam bangun Pak Harto tuh. Satelit Palapa dibikin. Tahu nggak? Ya. Nih. Nah. Lalu gimana urusannya dengan utang luar negeri? Anggarannya ngutang terus. Kata Pak Harto bilang, gampang lah. Itu kalau nanti nggak itu, katanya dikemplang aja. Yang ini buat rakyat. Nih. Kalau buat gitunya, nggak beda jauh Bung Karno keberaniannya. Nih, macam-macam itu dia kumpulkan Bang. Orang-orang, ini antik nih. Dia punya gagasan, mengumpulkan kerjasama Asia Pasifik. Maka muncullah yang namanya APEC. Asia Pacific Economic Cooperation. Waktu itu kalau nggak salah Presiden Amerikanya Clinton. Bikin APEC. Lalu duluan jadi ketua. Ujungnya Pak Harto jadi ketuanya. Ketua APEC. Asia Pacific Economic Cooperation. Jadi persatuan negara-negara di Asia Pasifik. Pak Harto ketuanya. Itu dia bikin lagi gerakan non-blok. Melanjutkan Bung Karno. Nih. Jadi artinya apa? Jadi dia mulai mampu meneruskan kapabilitas Bung Karno. Ya, kemudian dia bilang, kalau kayak begini maka partai nggak boleh banyak-banyak. Paham tuh? Nih, jadi untuk mengamankan itu semua, maka dari awal, habis pemilu pertama tuh, tahun 70-an, maka partai-partai yang ada disatukan sama dia. Nah, yang antik satu, Golkar statusnya bukan partai tapi ikut pemilu.
Dia golongan karya. Golkar. Nah, yang partai politik ada dua. Satu, gabungan partai-partai non-Islam, itu jadi PDI. Ada partai nasionalis, PNI itu ya. Apa namanya, partai Kristen, partai Katolik, ada IPKI, nah, itu masuk ke situ. Jadi PDI. Nah, kemudian PSII, apa namanya, masuknya udah nggak itu. NU, Parmusi, lu bersatu buat ngebangun. Kan tidak? Nah, salah satunya PSII. Nah, itu namanya difusikan. Nah, itu tuh yang ngotot. Ibrahim nggak mau. Ibrahim Jenggot itu. PSII itu. Nah, Anwar yang tanda tangan akhirnya. PDI juga begitu. Nih, paham ya? Jadi ada 3. Golkar, P3, PDI. Nah, PDI dari 2 ini jadi kayak anak tere. Karena yang dijadikan mesin partai pemerintah itu adalah Golkar. Belum partai itu. Paham tidak? Golongan. Paham nih? Nah, gimana caranya? Maka dibikinlah ABRI punya 2 fungsi. Sehingga ABRI efektif ada perwakilannya di MPR. Tanpa ikut pemilu, Bang. Udah dapat jatah kursi 100 aja. Nah, ini ngapan PDI sama apa? PDI sama P3 mau dapat 100 kursi. Nih, pokoknya ABRI dapat jatah situ. Alasannya apa? Fraksi ABRI itu penyeimbang. Penyeimbang. Ya, supaya pada ribut, nah penyeimbangnya fraksi ABRI. Paham ini? Nah, jadi 3 ini, maka banyaklah kader-kader militer masuk ke Golkar. Dengan dasar tadi 2 fungsi. Akibatnya apa? 2 fungsi ini. Hampir semua bupati, gubernur, tentara. Jawa Barat tentara gubernurnya. Ya bupati-bupati, pokoknya habis jadi dandim, menjadi dandim, menjadi. Nah, itu 2 fungsi. Kata Pak Harto, ini bagus buat stabilitas. Paham tuh? Kata Pak Harto, ya, nih lagi kacau-kacau preman, sikat habis. Ada Petrus tuh. Jadi pokoknya supaya rakyat jongjon tuh kumaha. Nah ini ya, jadi penyapapol di fungsi ABRI kan ya. Ya, ada lagi yang antik ini. Baru zaman Pak Harto ini ajudan bisa jadi panglima. Ditata pokoknya hampir semua panglima ABRI itu pernah jadi ajudannya. Ya mulai dari anggaplah Trisno, Wiranto, tuh Kak, yang biasanya nggak ada ajudan bisa punya karir jadi panglima. Bayangin aja Pak Tri itu Zeni Angkatan Darat. Nah, nih, jadi artinya gini, inilah gaya kepemimpinan. Tapi gimana caranya? Dalam konteks Pancasila lebih ekstrim. Semua orang Indonesia harus ditatar Pancasila. Maka dibikinlah BP7. Militer juga yang mimpin. Letnan Jenderal Sarwo Edi. Jadi kalau Bung Karno di mana-mana pidato Pancasila, kalau Pak Harto ditatar semua orang. Cuma menurut dia Pancasila. Akibatnya ada berontak lah para senior. Ya bukan tanda petik lah, mungkin ekstrim kalau bilang berontak. Mengingatkan. Nah, muncullah petisi 50. Nggak seperti itu cara memahami Pancasila. Jenderal Nasution, Jenderal Yasin gitu ya. Kata Pak Harto, ini udah nih didem aja. Jangan kasih kemana-mana. Akhirnya tuh ketua MPR jenderal. Kabinet. Ya bayangkan aja apa di Rut Bapindo jenderal. Jadi Kunto Aji itu jenderal itu. Daryatmo, Hari Suhud. Pokoknya MPR itu rata-rata jenderal itu. Nah, dalam suasana itu ya, ngebangun di mana-mana stabil itu. Maka muncullah gagasan dari berbagai macam pihak ya, mengusulkan Pak Harto jadi bapak pembangunan. Ya. Itu tanggal 9 Maret
tahun 83, MPR memutuskan menetapkan MPR nomor 5 tahun 83 mengangkat Pak Harto menjadi Bapak Pembangunan, ditandatangani oleh Amir Mahmud, bekas Menteri Dalam Negerinya, jenderal juga itu, Ketua MPR. Amir Murtono, Sunandar Priyo Sudarmo, ini tentara semua. Sunandar mantan Gubernur Jawa Timur. Ya, Amir Murtono Ketua Golkar. Amir Mahmud mantan Menteri Dalam Negeri, jenderal semua itu. Ya. Paham ya? Jadi Pak Harto sebagai Bapak Pembangunan. Nah, habis itu Hantik ini. Dia pergi haji. Pak Harto berangkat haji. Semua anak bininya dibawa. Pak Harto berangkat haji. Ya namanya orang udah punya ketua gerakan non-blok, ketua APEC. Ya. Ada yang antik. Jadi pas sampai di Mekah, Pak Harto ganti nama. Namanya sekarang pakai Muhammad, jadi Haji Muhammad Soeharto. Tadinya cuma Soeharto Wungkul. Paham nih? Jadi nama HM Soeharto dapatnya di Mekah. Nah, bininya juga dikasih. Jadi Hajah Fatimah. Raden Ayu Hartinah Soeharto. Ibu Tin tuh. Nah, ini sesuai tradisi Jawa. Kalau pulang haji, dapat nama. Tuh, jadi kalau sekarang itu HM Soeharto, itu gara-gara beliau pergi haji. Nah, buat berangkat hajinya sama. Caranya pergi hajinya, kesolehannya jangan Bung Karno. Di masjid itu juga nggak macam-macam. Di Nabawiyah. Kata Pak Harto, gue di sini gue takut. Nah, Pak Harto ini masuk ke dalam itu. Ke dalam Ka'bah itu. Orang presiden ini silakan masuk. Ya. Itulah barangkali yang Abi ingin ini kan, ya. Jadi Pak Harto itu, ya, kegiatan pemerataan terus digelakkan Pak Harto tuh. Nih sedikit lagi Abi selesaikan ya. Di ujung-ujungnya nih, pas pulang, kata Pak Harto, ini udah ujung-ujungnya nih Bang. Semua kita para perwira tinggi udah ngingatkan, Pak, jangan ikut lagi lah pemilihan presiden. Ya, Yoga Sogama untuk Benny Murdani. Kok Benny ngingatkan, Pak, ada satu katanya. Bapak harus kendalikan anak-anak teh bisnisnya. Bisnis cendana. Kata Pak Harto, lu jangan gagak. Benny Murdani itu udah minggir dulu, lu jadi Menteri Pertahanan aja. Jadi jangan jadi panglima. Nih, salah satu ininya nih. Ya, jadi konsep pemerataan nih yang disoroti betul bisnis cendana ini. Kalau Pak Hartonya orang nggak tahu, orang Pak sederhana dia mah. Iya benar. Ya rumah aja kagak pantas rumah orang bertahan 32 tahun di cendana itu. Orang kalau gue mentok kepala gue. Ya. Nah jadi artinya sampai karena kacau balau perekonomian bukan cuma di sini sebenarnya, di mana-mana. Itu yang dikatakan ada krisis moneter. Tuh. Jadi foreign direct investment bikin masalah karena banyak ternyata swasta juga ngutang. Dan nggak sedikit bank dilikuidasi sama Pak Harto. 19 kalau tidak salah, bank dibubarin. Kemudian mulai sorot jadi goncang keuangan moneter itu di mana-mana juga demikian. Nih, maka Pak Harto bikin ada program pengencangan ikat pinggang. Nah, timbul kritik lagi. Pak, katanya mau diikat di mana, pinggangnya udah nggak ada katanya. Ya ini, jadi dikurangin dikurangin. Nih. Tapi ini yang sudah terlanjur istilahnya. Jadi krisis moneter itu nggak bisa lagi dihindari. Nah, ini udah mulai penghujung. Udah 90-an kemarin. Jadi akibatnya apa? Di mana-mana mulai timbul ya, gerakan-gerakan protes mahasiswa apa segala macam itu. Nah, di samping itu PDI Perjuangan udah pecah. PDI yang tadinya utuh dikendalikan oleh Pak Harto udah lahir PDIP. PDI Perjuangan yang dimotori oleh Megawati.
Ini bukan menjadi sebab Pak Harto ini, tidak. Tapi sudah mulai ada gerakan-gerakan, ya. Nah, mulailah tokoh-tokoh reformasi itu bermunculan. Nih. Nah, jadi artinya akhirnya apa? Kata Pak Harto, ini Pak Harto masih, dia udah tahu bakal gue mundur aja lah. Maka di ujung itu diangkatlah oleh dia Wiranto sebagai panglima. Dikasih juga surat perintah kepada Wiranto untuk mengendalikan keadaan. Pada waktu itu beliau sedang ke Mesir itu. Sebelumnya dia kumpulkan cendekiawan muslim untuk membuat komisi rekonsiliasi kalau tidak waktu itu. Ya, kalau tidak salah itu rekonsiliasi atau apa namanya, yang ujungnya menjadi komisi reformasi. Tapi banyak dihianati menteri-menterinya, banyak menterinya mundur. Tinggal Mursid doang yang tinggal. Ya, nih. Nah ini. Jadi di ujung-ujung Pak Harto mimpin, waktu itu MPR itu bekas menterinya. Harmoko. Abdul Ghafur di sana. Ada Ismail Hasan Metarum. Jadi sudah mulai. Nah, waktu itu posisi wakil presiden dipegang oleh Habibie. Nih Prabowo, Sapri Samsudin yang Prabowo dadakan diberhentikan jadi Pangkostrat. Sapri bekas ajudannya jadi Pangdam Jaya. Ini. Nah, pada waktu itu ada didudukilah MPR. Nih. Ya, jadi sebelumnya Pak Harto masih aman-aman, jadi pas kebetulan Lebaran tuh Pak Harto takbiran. Jadi Pak Harto, Oma Irama, Jainuddin MZ mimpin takbir. Belum pernah ada presiden mimpin takbiran. Pak Harto langsung maibutin mimpin takbiran. Ya. Jadi kalau dia bilang dia komunis, ini fitnah. Paham ya? Nih, jadi artinya yang membikin, kalau kita lihat secara apa namanya lah, secara zuhiriyahnya ya, itu krisis moneter. Kalau dari segi hakikat memang udah waktunya Allah. Ya, tapi artinya gini. Jadi kesenjangan sosial yang ada itu di daerah-daerah nggak terlalu ini. Ya. Jadi artinya orang, ya artinya bukti biaya swasembada, pupuk nggak susah di mana-mana. Nah itu. Jadi makanya ada satu yang bisa kita garis bawahi di sini, bahwa betapapun juga kuatnya, tapi kalau orang dihianati, nih, semua anggota kabinetnya yang tadinya pada ini mundur atu-atu. Mulai dari sekitar 15 Mei ya tahun 98. Nih. Ya. Ini yang Abi lihat satu dia itu. Jadi akibatnya apa kemudian? Pak Harto melihat udah nggak visible lagi. Nah, di bulan-bulan itulah kemudian dia masih teringat bagaimana dia menghormati seniornya. Nah, maka dibikinlah keputusan oleh Pak Harto mengangkat Jenderal Sudirman jadi jenderal besar. Nih, Jenderal Sudirman bintang 5. Diangkat lagi seniornya Nasution bintang 5 juga. Nah, kurang atuh dia diangkat. Jadi itulah kenapa Pak Harto disebut jenderal besar. Ini di penghujung-hujung. Paham tidak? Nih, jadi bertiga jenderal besar ini. Sudirman, Nasution, Pak Harto. 3. Nih. Nah, itu yang Abi melihat dalam perjalanan nih karir apa namanya? Jadi Pak Harto sampai dia lengser tanggal 21 Mei tahun 98. Nah, Mei dia jatuh. Nah, tanggal 8 Juni melalui ajudannya Brigjen Maliki dia ngundang Presidium Deklarator Partai Republik. Tanggal 8 Juni, Bang. Maka datanglah rombongan ini termasuk anak-anak bekas Woyla. Ya, Abi waktu itu. Ya, 8 Juni ini, 8 Juni 1998. Ya, 8 Juni itu. Udah, jadi udah nggak lagi yang
Waktu itu kalau nggak salah, ada Pak Sujarwo tuh, bekas Menteri Kehutanan, lagi berkunjung ke Cendana itu. Jadi Abi, Lukman Samro, Yani Wahid, kalau tidak salah nih, Kamal, kan ada 5 atau 6 orang lah. Yang harusnya kita cuma satu jam kurang tuh jadi berapa jam di Cendana itu. Jadi pada tanggal 8 Juni 98, Abi bersama Presidium Deklarator Partai Republik, Lukman Samro, Yani Wahid, dan lain sebagainya, datang ke ulang tahun Pak Harto, tanggal 8 Juni. Cerita panjang lebar, yang penting tetap dia mengatakan, jaga jangan sampai KI bangkit. Yang kedua, umat Islam harus kuat. Yang ketiga, konsentrasi ke pedesaan. Koperasi bangun. Nah itu pesan Pak Harto itu kepada orang-orang yang dulu pernah dia penjara. Lukman Samro, Woila. Abi kira itu ya yang dapat Abi sampaikan. Ya, barangkali dari apa yang Abi paparkan ini, yang Abi paparan Abi ini ada hal-hal yang mungkin keliru, nanti kita akan koreksi. Kata-kata yang tidak pada tempatnya, ya, Abi mohon dibukan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ada manfaat apa yang kita bahas pada malam hari ini. Dan juga mungkin nanti ditutup sekali kita bacakan doa untuk beliau dan juga Pak Mukhtar Kusuma Atmaja. Demikian saudara yang dapat Abi sampaikan. Mohon maaf atas segala kurangan yang ada. Nasrul minallah wa fatun qarib billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah, penjelasan yang begitu penting sekali. Oke, kita akhiri pertemuan kita ini dengan kita doakan Pak Harto, juga tadi siapa namanya? Bapak Mukhtar Kusuma Atmaja, mantan Menteri Luar Negeri di Orde Baru. Semoga keduanya ini diberikan tempat yang mulia di sisi Allah, dia ampuni segala kesalahannya, dijadikan ahlu surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sayyidul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sekali lagi terima kasih banyak kepada seluruh sahabat Maksar TV dimanapun antum semua berada. Mari kita tutup pertemuan malam ini dengan pembacaan wal asri dan kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanillahu wa iyyakum ila siratal mustaqim wa afa minkum. Billahi fi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khair